Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kita mau modif Skyline. Yang pertama kita mau ganti setir, ganti instrumen cluster R34. Habis itu kita mau pasang jok 86 yang kita cat jadi warna hitam. Dan yang terakhir kita mau coating R34 di Aesthetic Garage. Tapi sebelum itu, Garasi Drift ada berita gembira nih. Kita ada bisnis baru yaitu Autopin. Autopin by Garasi Drift. Jadi ini adalah pin mobil kayak di luar-luar gitu. Yang pertama sih kita mobil S15 sama R34 yang kita pakai buat road trip. Tapi kedepannya kita bakal mobil-mobil builder lain di Indonesia, misalnya pengepul mobil, ntar juga ada semuanya di sini jadi kayak koleksi gitu. Dan ini lebih ke diecast tapi dua dimensinya, keren banget guys. Bisa dipakai di tas, ini keren banget dipasang di tas. Ntar kalau udah banyak koleksinya jadi top deh pasti, mobil-mobilnya proper semua pasti yang kita bikin. Dan bisa juga ini gue iseng gue taruh di alma mater. Jadi sebenarnya alma mater gue tuh ada pin-pin kalau menang apa, menang lomba, menang apa gitu. Gue nggak pernah menang. Jadi inisiatifnya bikin sendiri, taruh di sini. Nah, mobil yang benerannya ada di luar, bener-bener mirip banget. Yang satu merah abu-abu. Dan sekarang kita langsung aja kerjain. Sekarang kerjainnya udah enak banget karena udah AC. Adem, gak bakal keringetan. Langsung aja kita kerjain, kita copot dulu dashboardnya. Jadi ini parts yang mau kita pasang, ada speedometer dan teman-temannya ini yang punya R34. Lebih keren warna hitam dan dalamnya bentuknya juga lebih keren. Cuma kacanya harus kita ganti pakai yang standarnya sekarang karena ini kotor banget dan banyak lecet lah. Bisa kita manfaatkan nih, bagus. Dan selanjutnya ada setir. Ini setir bekas S14 gue dulu. Dan lumayan ada kenangannya juga nih. Gue waktu itu nyarinya, dapatnya itu di Malaysia, di Junkyard. Dan menurut yang jual sih ini original, cuma udah di refurbish. Jadi ya ini sangat ada kenangannya. Habis itu masuk ke S14 gue, Formula Drift pakai ini. Tapi waktu itu gue beli nggak dapet klaksonnya. Ini klaksonnya dari Nardi yang wood gue nih. Ini bener-bener brand new, masih di plastik, baru kita buka aja nih. Nardi woodnya sih nggak cocok di Skyline. Itu buat nanti suatu saat kalau gue punya mobil klasik. Tapi ininya bisa kita pakai klaksonnya, jadi masih bisa ngelakson. Lalu joknya, ini adalah jok 86. Kenapa kita ganti joknya? Karena jok Skyline yang kepasang sekarang itu jok paling jelek di dunia deh. Dan jok 86 ini adalah jok yang semi bucket karena ada support. Ada support buat di bagian shoulder support ya kalau nggak salah namanya. Jadi kalau nikung enak pastinya, tapi empuk karena ini masih jok standar dan bentuknya keren. Ini karena banyak warna merahnya. Lagi kita cat nih pakai cat khusus suede deh. Cuma kehabisan, jadi baru segini. Ntar kita lanjutin lagi. Dan ini kiri kanan, kita nggak tahu sih gimana harus custom bracketnya karena pasti beda banget. Nggak bisa plug and play. Cuma kita bisa lah bongkar-bongkar, kita satuin bracket yang udah ada yang nempel sekarang ke jok baru ini. Kita langsung aja. Ya ini adalah joknya. Jok standarnya Skyline R34, jelek banget kan. Dan ini sebenarnya sebelumnya itu fabric, bukan kulit. Fabriknya itu mirip banget sama fabriknya jok standar S15. Lumayan bagus sih warnanya. Cuma ada satu yang mengganggu banget buat gue adalah lubang di sini. Gue nggak ngerti nih. Ini juga nggak nyaman kalau di kepala, rasanya rada aneh. Dan di bagian pinggangnya sini ini nonjol banget nih, bikin pegel banget. Makanya kita mau ganti. Sekarang kita copot aja ya, cuma 4 baut. Jok udah kita lepas dan nanti akan kita custom bagian dudukannya. Dan sekarang kita mau copot setir dulu dan copot instrumen cluster ya, mumpung joknya lagi kebuka sih. Jadi lega banget.
Dan gue udah nyari-nyari di forum gimana cara ngelepas setir yang aman dan gimana cara ngelepas instrumen clusternya. Dan yang pertama kita harus buka dulu kabel akinya, kita copot kabel aki. Tinggal copot aja. Nah, karena bahaya airbagnya bisa kebuka, bisa meledak sendiri. Dan kalau kita lagi di sini tiba-tiba airbagnya kebuka, kaget pasti. Udah gitu kalau kita lagi megang toolsnya bisa kena muka kita, bahaya. Dan kita mulai aja langsung. Nyopotinnya sih ada beberapa baut, jadi kita harus pakai karena posisinya sempit, mesti pakai obeng bantet di bagian bawah dan di bagian atas. Kita langsung copot. Kita copot setir yang jelek banget ini. Gak jelek sih, cuman kuno. Sebenarnya ini setir mirip setir standarnya S15 loh. Jadi bedanya cuma ada warnanya sama bagian sininya dan bagian sininya. Itu kalau S15 keren loh. Kenapa ini jelek banget? Yang GTR juga lebih keren karena tulisan GTR ya. Oh, berarti nggak ada. Bentuknya juga sama kan? Sama, culun aja gitu. Akhirnya jadi males. Udah gitu ini udah bopak lagi. Ini bekas orang pakai apa tuh yang kayak gitu. Aduh itu nggak enak banget tuh pasti. Ya udah copot nih setirnya dan airbagnya juga. Kita mindahin posisi turbo timernya karena warnanya pink, nggak matching banget sama keseluruhan. Dan sekarang kita mau copot instrumen clusternya, cuma ada 2 baut di atas untuk melepas covernya. Habis itu 3 baut untuk melepas si instrumen clusternya. Alright guys, sudah kecopot. Ini yang lama, ini yang baru. Dan kita mau pindahin dulu mikanya. Dan kalau bisa dalamnya juga kita pindahin. Soalnya yang ini masih matic, jadi kurang bagus. Ini manual. Kita coba akalin dulu ya, siapa tahu bisa ditukar dalamannya. Right, udah kelar, dan ini kita ambil bagian tengahnya, pokoknya bagian parts-parts yang paling bagus kita paduin di sini. Dan sekarang kita pasang, tapi harus kita kalibrasi dulu. Nanti kalau udah kecolok, dan kayaknya sih bensinnya salah sih posisinya, gue nggak tahu ya. Tahu-tahu ntar udah mogok aja mobilnya, tapi jarumnya masih di tengah. Ya jadi ini instrumen clusternya udah kita pasang, dan tadi kita udah kalibrasi dikit ya. Cuma bagian yang speedometer kita harus kalibrasinya mungkin sambil jalan ya. Cuma ini udah kira-kira, semoga bener. Ntar kita tes pakai GPS ya. Dan tadi rada lama kita nyari kabel buat klakson karena kita masih mau pakai klakson, dan akhirnya udah nemu yang ini. Kita coba nih. Nah, yang ini. Dan karena kita nggak ada soketnya, kayaknya mau langsung kita kita lakban aja di bagian klakson setir ini. Nah, langsung aja kita pasang dulu, tapi si setirnya ke boskit, habis itu kita pasang di sini. Oke guys, sudah kelar, dan karena ini malam jadi nggak begitu kelihatan perbedaannya. Tapi yang jelas ini setirnya udah lebih modern lah, dan bawaannya pasti juga lebih enak karena kita ngelihatnya nyaman gitu, setirnya bagus. Dan sekarang sebelum kita pasang jok yang di situ, kita mau bukan delete ya. Ini kita copot, kita jadiin rata kayak di S15 biar clean, bersih, dan ngeliatnya lebih enak juga. Kita copot bagian sini dulu, habis itu baru konsol
tengah kita cabut semua audionya. Ini juga udah masih pakai CD dan udah jelek banget, jadi kita cabut ya. Oke guys, sudah kecopot. Ini nanti kita bakal tutup. Si audionya udah nggak kepake lagi karena nanti pasang kayak di S15 aja. Kita tutup pakai akrilik atau nggak pakai plat biasa, yang penting rapi. Dan ini mau kita bersihin dulu. Ini lengket banget. Nggak tahu ini yang punya sebelumnya habis naruh air gula kali ya, jadi lengket. Semuanya lengket di sini juga. Kalau yang bawah sih udah pernah kita cat. Tadi warna merah, kita udah pernah cat di video kita yang mana gitu. Pokoknya ada deh. Dan nanti paling warnanya kita samain semua, kita detailingnya. Yang pertama kita bikin dulu si tutupannya ini. Mumpung joknya lagi kecopot, kesempatan yang baik banget untuk kita ngevakum semua lantai dari mobil ini. Karena kalau joknya udah dipasang lagi, akan sulit kita ngevakum kolong joknya lagi. Akhirnya kelar juga untuk bagian dashboard. Hasilnya sih keren banget, bener-bener DIY, kita ngerjain sendiri. Dan itu hasilnya kayak TV. Ntar besok kita lihat cahaya masih kurang sana. Dan mungkin sekian untuk hari ini, besok kita lanjut pasang jok. Ya guys, ini hari selanjutnya. Udah malam lagi karena tadi gue abis ada kerjaan di towing dan abis ngedriftin Silvia S15 gue. Sekarang mumpung gue sendiri dan udah malam, jadi kita mau ngecat jok. Joknya warna aslinya merah, sweatnya warna merah, jadi kita warnain hitam. Tapi ini pun juga yang baru jadi kita bikin, belum hitam-hitam banget, masih harus ada lapisan lagi sekali lagi. Kita mau ngecat yang ini dulu, kita kuas, tunggu sampai kering. Keringnya tuh lama, seharian, jadi kita ngerjain malam, besok kita kerjain lagi, kita tinggal semalam. Untuk catnya gue pakai cat khusus sweat warna hitam. Ini satu botol bisa buat satu jok. Ntar kita oles semua. Ini juga harus dioles ulang sih. Tapi better banget ya. Mendingan warna kayak gini daripada kayak gini. Ini terlalu mencolok. Langsung aja kita oles. Kita bikin maskingnya dulu sih pakai tape. Udah selesai dicat ini sama Ziko semalam ya. Dan emang karena cat khusus sweat, jadi nggak ngerubah teksturnya si sweat ini. Emang oke banget sih sebenarnya. Dan tadi baru aja kita prepare buat bilas ya. Tadi juga ada sedikit bracket yang emang bawaannya 86. Udah kita potong. Dan kalau kita lihat di dalam, di sini kurang lebih sama kayak mobil Ziko kemarin. Kita potong juga bracket aslinya dari joknya Skyline ini. Kita akan las relnya langsung ke sini. Langsung aja. Ya, joknya udah ditaruh di sini dan kita ngelasnya itu langsung ke bawahan relnya. Jadi dari bracket ini langsung kita las, kita cantum dulu ini 4 biji. Kita lepas, kita bawa keluar, baru kita las full. Akhirnya bagian yang tersulit udah selesai dan gue harus sendiri gara-gara Ziko lagi kelas online. Kita gangguin ya. Dia pakai kelas online, jadi gue harus ngelakuin semua sendiri. Cuma bracketnya yang kali ini lebih rapih ya gue ngelasnya. Yang awal tuh masih rada salah settingan mesin lasnya, yang ini udah oke banget. Sekarang kita tinggal cat aja biar nggak karatan.
Ya jok yang itu bracketnya masih nunggu kering dulu. Yang ini udah kering, sekarang kita pasang aja nih driver seatnya. Wah. Udah kepasang dan gue puas banget hasilnya. Sekarang kita tinggal pasang karpet yang keren banget ini, ProDrive. Posisi duduk jadi jauh lebih enak sih karena rada sedikit lebih mundur ya, dan setirnya ini kan concave ya, jadi lebih maju. Jadi posisinya menurut gue ini ideal banget nih. Sama kaki juga enak, gearing juga enak banget nih. Dan ini mungkin semi bucket yang paling nyaman, yang paling empuk ya, 86. Gue juga baru ngeh sih, ternyata seenak gini joknya. Gue jadi rada nyesel kenapa nggak ngelakuin ini sebelum road trip, karena kalau udah pakai jok ini, setir ini selama road trip tuh lebih nyaman banget pastinya. Ya, kita mungkin bawa mobil ini ke Estetik Garage itu di video selanjutnya mungkin, karena udah kemalaman. Dan gue rasa cukup, sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye. Oh ya, by the way, ini karena masih jok standar dan joknya 86 itu kan belakangnya sempit banget ya. Jadi dia bikin ruang buat kaki di sini, legroom, jadi tegak banget.